Bisa. Ya wis. Wis. Oke, Sun. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di kesempatan saya kali ini, di video saya kali ini, saya akan menjelaskan tentang apa itu tata rias dan tata busana. Ya. Tapi sebelumnya saya mau memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Muhammad Farhan Arifal, ya, dengan nomor induk 1802526 11077, ya. Offeringnya musik 2, terus prodinya pendidikan seni tari dan musik angkatan 18 semester 5. Ya, langsung saja. Jadi di sini di video saya kali ini saya akan menjelaskan tentang tata rias dan tata busana. Seperti definisinya, terus fungsinya, terus bahan dan alat apa saja yang digunakan di tata rias dan tata busana, dan seberapa pentingnya tata rias dan tata busana itu. Ya udah, nggak usah berlama-lama, langsung saja ke definisinya. Nah, di sini definisi saya mengambil kutipan, saya mengkutip kata atau mengkutip tulisan dari bapak bernama Harimawan, ya, yang ada di buku tahun 93 halaman 134. Jadi bapak Harimawan ini menulis bahwa tata rias adalah suatu cara untuk memperindah diri, khususnya di daerah wajah. Tata rias pada seni pertunjukan digunakan untuk memberikan dandanan atau perubahan pada para pemain di atas panggung atau pentas dengan suasana yang sesuai dan wajar. Nah, di situ maksudnya adalah, jadi tata rias itu untuk mengisi di area wajah gitu, menambah suasana, tapi dengan sewajarnya, tidak yang menor atau yang apapun itu gitu kan, sesuai dengan panggung pentas atau karya yang dimainkan. Terus yang kedua ada tata busana. Tata busana adalah suatu sandang dan perlengkapan atau lebih spesifik lagi aksesoris yang dikenakan pemain di atas panggung. Nah, seperti kalau untuk pemusik di musik tradisional ada beskap, ada udeng, ada jari. Nah, seperti itu. Itu tata busana. Masuk ke tata busana. Untuk yang kedua, saya ingin membahas fungsinya tata rias dan tata busana di sebuah karya atau sebuah pementasan itu apa. Yang pertama, memperjelas tema yang dibawakan saat pentas. Nah, itu maksud saya, ada tata rias atau perlunya tata rias di dalam pementasan atau panggung, dia bisa menghidupkan tema yang kita bawa. Contoh, kalau teater atau drama, misalnya contohnya seperti itu. Jadi kalau dia membawakan karakter siapa, jadi tata riasnya harus menyerupai seperti apa. Jadi seperti itu. Dia akan memperjelas tema, memperjelas karakter yang kita bawa. Maksudnya itu, seperti itu. Terus yang kedua, membantu menghidupkan karakter dan peran pemain. Ya, maksud saya ini juga menghidupkan karakter seperti itu. Jadi kalau karakternya kalau di drama misalnya orang gila, jadi busananya yang seperti apa gitu, atau orang apa kakek tua atau ibu-ibu seperti apa. Kalau di musik juga, banyak musik. Kalau misalnya musik tradisi bagaimana, terus musik yang semisal karya musik yang temanya adalah apa, persahabatan, atau bermain bersama sahabat, temanya judulnya misalnya apa ya, tekongan misalnya gitu, judulnya tekongan, ya itu berarti tata busananya, tata riasnya itu menyerupai anak-anak yang masih kecil, ya anak yang masih kecil, dan dia memakai baju yang mungkin baju bermain lah seperti itu. Terus yang ketiga, memberikan nilai tambah pada segi estetika dan etika. Nah, di sini maksudnya adalah segi estetika, yaitu jadi tata rias dan tata busana menambah keindahan. Jadi kalau di dalam karya itu sudah ada keindahan, terus kita bantu dengan tata rias dan tata busana agar estetika atau keindahannya menjadi lebih estetika. Seperti itu. Terus etika. Nah, di etika di sini maksudnya adalah kalau kita berbusana, berarti kan sama saja kita harus mematuhi etikanya bagaimana. Maksudnya berbusana atau tidak berbusana. Jadi busana ini penting sekali untuk etika, apa,
hal etika atau unsur etika yang ada di pementasan seperti itu. Terus kita lanjut ke poin yang ketiga, yaitu bahan dan alat rias dan busana gitu. Nah, sini saya mungkin menjelaskan hanya yang setidaknya itu penting gitu loh, penting di dalam tata rias dan tata busana. Di sini ada base atau bedak dingin atau cold cream. Nah, di situ cara memakainya itu dengan telunjuk yang biasanya ditaruh di sini dan di sini. Nah, di situ lalu diratakan. Terus ada lagi juga namanya foundation. Nah, itu juga sama, memakainya dengan cara di toel di sini, apa namanya bahasa Indonesianya? Diletakkan di bagian yang menonjol, lalu kita ratakan agar rata gitu, sama rata. Terus lanjutnya ada lines, yaitu gunanya untuk memberi batas anatomi muka. Batas anatomi muka mungkin ada di sini, ya kan, di sini. Terus di sini, terus ada di, ya banyak sekali anatomi muka. Terus ada roge, ya itu. Kalau orang Jawa roge, ya kan. Gunanya untuk menghidupkan pipi dekat mata, tulang pipi, dagu, kelopak mata, antara hidung dan mata. Nah, seperti itu. Maksudnya dia menambahkan memperjelas garis yang ada di hidung seperti gini, terus kita gini kan biasanya gitu. Saya pernah melihat penari di gini kan, itu mungkin seperti itu. Terus kita lanjut ke busananya. Bisa menggunakan baju atau kostum yang sesuai atau yang diperlukan pada pentas. Nah, itu yang saya sampaikan tadi sempat di poin yang kedua. Busana itu busana ini itu ikut atau ikut nah kesiku kok diedit ya kan. Enggak, jadi busana yang kita gunakan dalam pementasan itu harus satu sama dan memiliki pengertian atau ya itulah di dalam pementasan. Misalnya pementasan kita sebuah karya musik yang membawakan percintaan. Nah, itu percintaan itu bagaimana? Kalau musik modern kebiasaan bisa memakai busana dengan memakai jas, kayak jas gini, terus memakai hem putih, memakai dasi seperti itu. Aksesorisnya dasi atau apapun itu untuk modern. Nah, seperti itu juga. Jadi banyak sekali. Tidak bisa saya sebutkan nanti dolar kuning. Ya. Terus yang terakhir adalah pentingnya tata rias. Nah, di sini saya menyimpulkan tata rias dan busana itu sangat penting dan juga sangat berpengaruh pada pementasan sebuah karya musik. Berhubung saya di kelas musik, jadi kelas karya musik bisa di tari juga bisa di drama. Dengan tata rias dapat menambahkan sisi estetika di bagian wajah, keindahan bagian wajah dan etika berpakaian seperti itu. Begitu juga dengan adanya tata busana, yaitu juga kan begitu, tata busana dalam pementasan berpengaruh besar terhadap pentas karya apapun, bisa menambahkan sisi estetika, lalu memberikan keserasian antara pemain satu dengan yang lain, juga dapat menjadi alasan etika dalam pementasan, sudah saya sebut kali. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan di video saya kali ini. Mungkin ada kurangnya atau salahnya itu mohon dimaklumi karena manusia tempatnya salah. Jadi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya. Dadah.